Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Kami sedang menyampaikan kepada Anda tema hari ini adalah modul diklat jarak jauh tingkat dasar untuk guru matematika Madrasah Tsanawiyah. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan hubungi kami lewat pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Kami nantikan pertanyaan dan komentar Anda di pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Nah, saya segera kembali bergabung dengan narasumber kita hari ini, Pak Komim Tohari. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada butir-butir penting atau yang perlu diperhatikan bahwa modul itu punya struktur, ada tujuan pembelajaran yang harus ditaati. Jadi modul itu sentuhan teknologi, tapi kita jangan hilang atau lupa tujuan semula yang mau dibidik apa, begitu ya. Dan juga tetap setia pada prinsip atau kaidah pelaksanaan proses belajar mengajar atau PBM ya. Nah, kita kembali ke soal modulnya sendiri, gitu ya, supaya tetap katakanlah tematis lah, gitu ya. Mungkin bisa diberikan satu gambaran atau dipetakan seperti apa konsepnya ini nantinya. Iya, pemirsa TV Edukasi yang berbahagia, di dalam setiap modul yang ada, baik modul 1, 2, 3, dan 4, pada bab 1 dan bab 2 tadi yang kita utarakan sudah, itu adalah isi dari modul bab 1 dan bab 2 dalam setiap modul. Sedangkan pada bab 3 itu adalah disesuaikan dengan banyaknya aspek yang ada di dalam pembelajaran matematika MTS, yaitu ada 4 aspek. Yang pertama adalah aspek aljabar, kemudian aspek bilangan, kemudian aspek statistika dan peluang, kemudian aspek geometri dan pengukuran. Itu 4 aspeknya ya. Mungkin bisa Anda uraikan satu persatu muatan dari masing-masing aspek matematika Madrasah Tsanawiyah ini, Pak? Iya, terima kasih. Kita perhatikan pada tampilan berikut ini. Pada modul pertama, bab 3 itu berbicara tentang aljabar, mencoba mendefinisikan tentang aljabar, bahwa aljabar adalah bagian dari matematika yang mempelajari cara untuk menghitung, memanipulasi hubungan yang menggunakan huruf untuk mempresentasikan angka-angka. Itu adalah aljabar. Nah, di dalam aljabar itu ada beberapa subkonsep. Di antaranya adalah bentuk aljabar. Dalam hal ini adalah operasi bentuk aljabar. Itu ada di kelas 7 semester 1. Kemudian ada persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel serta penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin bisa memberikan sedikit tentang persamaan dan pertidaksamaan linier. Kita biasanya menggunakan pola penyelesaian untuk persamaan dan pertidaksamaan linier itu dengan menggunakan pola kesetimbangan. Artinya ruas kanan dan ruas kiri dari pertidaksamaan itu kalau dikalikan, dibagi, dikurangi, ditambah dengan bilangan yang sama, itu akan menghasilkan sesuatu yang sama. Tetapi kali ini saya akan mencoba untuk mencoba mempresentasikan di sini bentuk lain dari cara penyelesaian itu, yaitu dengan menggunakan yang kita sebut dengan flowchart. Ini adalah tampak di slide Anda ya? Iya, tampak di slide ini. Misalkan kita menghadapi permasalahan persamaan linier satu variabel, 2x ditambah dengan 6 dibagi 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ini kalau dengan cara biasa, berarti ini kita tambah dengan 3, ruas kiri, ruas kanan, kemudian kita kalikan dengan 4 untuk memperoleh nilai X. Tetapi coba kalau kita buat dengan flowchart, itu bentuknya akan demikian. X dikali dengan 2, hasilnya ditambah dengan 6, hasilnya dibagi dengan 4, hasilnya dikurangi dengan 1, maka nilai akhirnya 3. Ini proses berpikirnya. Nah, kalau kita gunakan cara yang lain, metode yang lain, yaitu dengan metode inverse, artinya kita balik. Kalau yang ditanya itu tadi adalah bagaimana X kita kasih nilai sedemikian hingga kita operasikan menghasilkan 3. Tapi kalau menggunakan flowchart justru dibalik. Jadi arah permintaannya kita balik. Tadi begini kan? Nah, kemudian 3 tadi yang ditanya sekarang menjadi input. Kita coba dengan menggunakan penyelesaian inversi. Jadi berlawanan. Kalau tambah menjadi negatif, penjumlahan menjadi pengurangan, perkalian menjadi pembagian dan seterusnya. Coba kita ikuti. Kita ikuti Mas Jenia ya. Kita outputnya kan 3. Sekarang kita lihat inputnya yang 3. Nah, arahnya negatif 1, kalau dirubah arahnya, inverse-nya berarti menjadi ditambah 1. Hasilnya 4.
Ini semua persis mundur kebalikan. Iya, kebalikannya. Sirkulasi yang Anda iya, padarkan sirkulasi di awal, yang ya? ada Oke. dengan menggunakan operasi inversinya. Coba kita lihat Iya, Pak, temuan iya, Anda ini Pak. Iya. Kemudian 4 dikali 4 bagi 4 menjadi dikali 4. Hasilnya 16. Kalau ini kira-kira apa Mas Jin ya? Karena ini tambah 6 sebelumnya, Iya. dalam siklus yang sekarang jadinya dikurang 6 ya? Iya, dikurangi 6. Hasilnya adalah 10. 10. Ini dikali 2, ini dikali inversinya 2, ya. menjadi Inversinya menjadi dibagi 2. dibagi 2. Nah, hasilnya adalah 5. Artinya adalah bahwa penyelesaian untuk persamaan ini adalah 5. Kita coba kita inputkan di sini untuk membuktikan kebenarannya. Ya. 2 kali 5 ditambah 6 adalah 6. Dibagi dengan 4 adalah 4 dikurangi 1 adalah 3. Ya, itu adalah contoh sederhana dari penggunaan inversi untuk menyelesaikan sistem persamaan. Kita tetap memakai cara-cara biasa, kesetimbangan pada awalnya, tapi cara ini bisa dipakai untuk pengayaan agar terasa pembelajaran matematika itu lebih hidup. Dan ini bisa kita pakai dengan cara berantai, orang satu membawa pesan ke orang dua membawa pesan ke orang tiga, dan nanti arahnya dibalik. Jadi kita bisa pakai semacam role playing untuk kegiatan matematika, sehingga matematika itu diharapkan akan jauh lebih menarik gitu mestinya. Ini bisa ditularkan lewat pembelajaran jarak jauh nih Pak, untuk Bisa, rekan-rekan yang sekarang menyaksikan kita Pak. Dan itu ada di dalam modul, bisa ditularkan. Nah ini menarik sekali buat Anda yang tertarik atau ingin tahu bagaimana memanfaatkan isi modulnya lebih mendalam. Anda harus sering-sering menyaksikan acara ini berarti ya. Oke. Ya, Bisa saya Anda kira lanjutkan Pak ya. penjelasan Anda Pak? Terima kasih. Di dalam aljabar itu juga ada subkonsep tentang perbandingan dan penggunaannya. Ya. Di mana dalam perbandingan itu nanti di dalam subkonsepnya masih ada sub-subkonsep, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kemudian sub-sub yang lain adalah himpunan. Seperti pada tayangan ini ada konsep himpunan, ada diagram Venn, dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Juga ada bentuk aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis. Di mana persamaan garis ini banyak sekali kita jumpai software-software, karena persamaan garis itu sifatnya adalah abstrak, sehingga kita perlu visualisasikan dengan menggunakan media-media pembelajaran yang tepat. Artinya memang hal-hal ini adalah bentuk keuntungan dari model pembelajaran jarak jauh yang lebih kental muatan teknologinya begitu. Iya. Dan itu software-software itu ada yang free, ada yang harus beli, tetapi saya sarankan cari saja software yang free untuk kegiatan proses pembelajaran. Banyak sekali kita jumpai. Ya. Kemudian subkonsep yang terakhir adalah tentang sistem persamaan linier dua variabel. Ya, itu adalah bentuk dari aljabar, konsep-konsep yang harus difahami dan dimengerti oleh guru-guru peserta DJJ untuk konsep aljabar. Ada lagi yang mau Anda uraikan terkait dengan aljabar atau kita beralih ke aspek matematika berikutnya mungkin? Nah, kalau boleh dan masih ada waktu, ini ada sebuah tampilan tentang bagaimana kita bisa mempresentasikan sebuah persamaan dengan menggunakan software tertentu yang free, yang bisa Bapak Ibu download dari Edukasi.net. Saya kayaknya perlu lihat Pak. Ya. Mungkin bisa ditunjukkan. Mari kita saksikan di sini. Nah, ini adalah contohnya persamaan garis. Mohon maaf ini kelihatannya tidak bisa